sudah menjadi bukti contoh teknologi di bidang kesehatan. Misalnya saja beberapa aplikasi yang digunakan seperti Halo Dokter dan Telemedicine Indonesia atau yang biasa disebut Permanen yang dirilis Kementerian Kesehatan pada 2017 lalu. Layanan yang disediakan komunikasi ini mencakup 4 bidang utama, yaitu radiologi, USG, elektrokardiografi, dan konsultasi. Keberadaan telemedis menjadi bukti bahwa teknologi kesehatan di Indonesia semakin berdaya untuk masyarakat. Tentu saja hal ini memberikan dampak yang sosial yang positif karena kalangan masyarakat tertentu yang kesulitan akses kesehatan dapat merasakan dengan mudah. Berikut beberapa contoh positif teknologi di bidang kesehatan. 1. Memberikan kemudahan pada akses layanan kesehatan. Jika biasanya layanan kesehatan hanya terpusat pada kota, dengan adanya teknologi akses layanan menjadi tidak terbatas. Misalnya saja masyarakat pinggiran yang harus ke kota untuk mendapat akses kesehatan sekarang bisa lebih mudah dengan adanya layanan telemedis. Masyarakat terbantu dengan konsultasi jarak jauh dari para tenaga medis. 2. Membantu diagnosa dokter lebih akurat. Kesalahan yang terjadi dalam dunia medis cukup tinggi. Secara sederhana, ada kemungkinan 1 dari sejuta orang yang terluka saat penerbangan. Sementara saat pasien pergi ke rumah sakit yang dikawatir, kemungkinan terluka dalam perawatan 1/10. Beberapa hal yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan diagnosa adalah menggunakan catatan kesehatan elektronik. Selain itu, bisa juga dilakukan kolaborasi dengan tenaga medis lain untuk mengonfirmasi diagnosis atau cross-coaching. 3. Menjadikan pasien lebih berdaya. Manfaat dari teknologi kesehatan selanjutnya adalah menjadikan pasien lebih berdaya, seperti yang terjadi di Amerika Latin. Peningkatan kasus penyakit kronis membuat layanan kesehatan beralih menggunakan cara yang lebih terpusat pada pasien. Pasien diberdayakan untuk mengelola penyakit mereka sendiri secara jangka panjang menggunakan teknologi kesehatan digital. Misalnya saja, penderita diabetes menggunakan aplikasi yang memfasilitasi jadwal waktu makan, olahraga, dan suntik insulin. 4. Membantu mencegah penularan penyakit. Siapa sangka jika teknologi kesehatan menjadi salah satu sarana mencegah penularan penyakit. Misalnya saja saat terjadi pandemi COVID-19, di mana saat itu masyarakat menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk mengetahui kondisi kesehatan masing-masing. Selain itu, terdapat informasi mengenai daerah dengan potensi pasien COVID-19 yang tinggi, sehingga dapat dihindari. 5. Memudahkan penyimpanan data pasien. Pasien yang datang ke rumah sakit selalu silih berganti, sehingga rekap manual akan sulit dilakukan. Dengan adanya teknologi di bidang kesehatan, data pasien dapat disimpan lebih mudah dan terhindar dari kebocoran. Apalagi sewaktu-waktu dibutuhkan, akan mudah juga untuk dicari. Selain memiliki dampak positif, teknologi juga memiliki dampak negatif di bidang kesehatan. Contohnya, 1. Mengganggu penglihatan. Kemajuan teknologi tidak jauh dari adanya smartphone yang saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Hadirnya smartphone telah memudahkan aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk di bidang kesehatan. Meski begitu, hal ini bisa menimbulkan dampak negatif jika mata terlalu sering melihat layar smartphone. Terlebih jika melihatnya dengan jarak yang dekat, maka bisa menyebabkan terjadinya radiasi yang mengganggu penglihatan mata. 2. Munculnya ketergantungan. Selain merusak penglihatan, pengoperasian smartphone juga bisa mengakibatkan ketergantungan dan kecanduan. Hal ini justru akan mengganggu kehidupan sehari-hari karena seseorang menjadi sulit terlepas dari ponsel pintarnya. Contoh
Makanya saat ini banyak anak-anak yang masih berumur di bawah 10 tahun sudah tidak bisa lepas dari YouTube. 3. Maraknya penyakit kanker. Penggunaan alat-alat kesehatan yang semakin canggih saat ini ternyata bisa menyebabkan penyakit kanker. Hal ini karena penggunaan alat kesehatan yang mengandung zat radioaktif yang mampu mengembangkan sel kanker dalam tubuh. Padahal seperti yang kita ketahui, kanker merupakan salah satu penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan. Sekian video penjelasan tentang dampak positif dan negatif teknologi di bidang kesehatan. Perkembangan teknologi atau iptek di bidang pertanian memiliki pengaruh positif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah kerja petani dengan munculnya peralatan dan perlengkapan yang canggih. Kedua, berbagai riset dilakukan untuk meningkatkan kualitas pertanian. Kemajuan teknologi telah membuat berbagai produk dan proses dalam pengembangan, mulai dari metode pembibitan, penanaman, dan hasil riset lainnya, sehingga menciptakan hasil riset seperti pembuatan pupuk, obat-obatan, atau pestisida yang berkualitas bagi pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, hasil pertanian meningkat. Misalnya saja contoh dari penggunaan pupuk dan pestisida yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman, sehingga memungkinkan untuk peningkatan produktivitas terjadi dalam bidang pertanian. Yang keempat, dapat menemukan bibit yang berkualitas. Karena hasil percobaan yang dilakukan melalui penelitian dan perkawinan antar tumbuhan membuat penemuan pembibitan yang unggul. Yang kelima, lahir aplikasi-aplikasi yang dapat membantu para petani dalam memasarkan produk hasil tani. Adapun dampak negatif dari penggunaan iptek di bidang pertanian yaitu 1. Akan berkurangnya jumlah tenaga petani yang bekerja akibat tergeser dari penggunaan peralatan dan perlengkapan yang canggih. Kedua, penggunaan pupuk kimia dan obat-obatan membunuh makhluk hidup yang ada dalam ekosistem sekitar tanaman tersebut. 3. Akan membuat petani mengalami ketergantungan yang menggunakan teknologi, pupuk kimia, dan pestisida yang membawa dampak negatif bagi petani itu sendiri. Keempat, banyak lahan petani dijual untuk dijadikan pabrik.